Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu lagi. Saya Dr. Susiana Tabrani kembali berkisah bagaimana sebuah lembaga pendidikan didirikan dan apa kisah-kisah yang dapat diambil hikmah dan pelajaran. Yayasan Abdurrab pada tahun 94 telah mendirikan sekolah menengah analis kesehatan. Dan kemudian di tahun yang sama ada keinginan untuk mendirikan D3 keperawatan. Kenapa sangat atensi dengan seluruh tenaga kesehatan? Seperti sebagaimana yang kami sampaikan bahwa di Riau pendidikan sangat memprihatinkan. Bukan hanya tingkat pendidikan, tetapi juga kemiskinan, dan juga tentu saja tingkat kesehatan. Dan tidak ada institusi pendidikan di Riau. Jadi Riau yang kaya oleh minyak tadi, Riau yang kaya menyumbang devisa negara yang sangat besar, dan sudah ada PT Caltex di Rumbai yang bagai Amerika kecil di tengah-tengah kampung yang begitu mewah, borjuis dan sangat eksklusif. Namun keadaan Riau sangatlah memprihatinkan. Kepedulian Tabrani Rab dengan tagline Save Riau Through Education berlanjut mendirikan D3 keperawatan. Hampir semua perawat yang ada di Riau diimport dari provinsi tetangga, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Pekanbaru letaknya pas sebelah di Provinsi Sumatera Barat. Jadi seluruh SDM Riau memang banyak harus dari Sumatera Barat. Karena itulah ada keinginan kenapa kita tidak mendirikan sendiri sekolah-sekolah kesehatan. Maka D3 keperawatan didirikanlah tahun 94. Banyak tantangan yang kami rasakan tentu saja. Waktu itu banyak yang meremehkan. Banyak yang mengatakan seperti ini. Memang kau siapa, Tabrani? Kau mau mendirikan sekolah. Memang kau ada uang, Tabrani? Memang kau bisa mentaati peraturan? Memang kau bisa, ya. Jadi tentu saja pada saat itu Tabrani Rab memang sebagai seorang aktivis yang banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Dan konsekuensinya sebagai oposisi, dalam tanda kutip oposisi yang tidak official, tetapi berangkat menjadi seorang tokoh, karena begitu sedikitnya orang Riau yang berpendidikan, sehingga dokter saja sudah dianggap tokoh. Nah, akhirnya dengan proses yang sangat berat, dengan proses yang sangat penuh ditantang oleh berbagai pihak, dari mulai pemerintah daerah sampai kepada rekan-rekan yang memandang rendah dan menganggap kau tidak akan mampu. Itulah tantangan awal jika kita ingin mendirikan sesuatu dianggap kau tidak mampu. Namun suatu azam yang kuat, kesadaran yang kuat, tetap akhirnya bertekad tetap mendirikan D3 keperawatan. Satu demi satu tantangan diatasi, bahkan harus juga berurusan dengan banyak hal. Jadi sampai tuntutan waktu itu, Prof. Tabrani sampai membuat tuntutan kepada Departemen Kesehatan, kepada Dinas Kesehatan, apa sebab dia tidak diizinkan mendirikan D3 keperawatan. Dia ingin tidak ada halangan-halangan yang mengecilkannya dan menganggapnya tidak bisa. Nah, itulah akhirnya D3 keperawatan didirikan, dan tahun 96 mendapatkan izin D3 keperawatan. Jadi kembali kita flashback, Sekolah Menengah Analis Kesehatan didirikan tahun 94
dengan sumber daya yang sangat lemah, dengan kondisi keuangan yang sangat sederhana, di tengah rawa, di luar kota, tanpa bantuan, dan mencari dana dari hasil sebagai praktek dokter spesialis paru-paru, mengumpulkan sen demi sen, dan alhamdulillah dengan izin Allah berhasil didirikan. Setelah kita mendengar bagaimana proses didirikannya sekolah menengah analis kesehatan, kemudian D3 akademi keperawatan, di mana prosesnya memang berat, walaupun begitu alhamdulillah dengan izin Allah dia telah berhasil didirikan. Dari kesimpulan kita tadi, bisalah kita mengambil pelajaran dan hikmah bahwa apapun yang akan kita mulai dengan tujuan yang benar, jika kita percaya bahwa insya Allah itu akan terwujud, jika dalam niat dan proses kita tetap komitmen untuk mewujudkannya dengan betul-betul berikhtiar dan memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional. Namun demikian kita juga mesti kuat ya secara psikologis untuk tidak mendengar hal-hal yang akan membuat kita merasa tidak layak, tidak mampu mewujudkan apa yang menjadi suatu mimpi yang memang insya Allah bisa kita wujudkan, tetapi kita jadi ragu karena komentar-komentar orang sekitar kita, dan juga tidak menyerah oleh apapun yang terjadi, karena sesuatu itu memang pasti akan banyak penghalangnya ya. Namun semua tahapan-tahapan kita jalani, kita bersungguh-sungguh, dan dengan demikian semua mimpi-mimpi kita itu ya, walaupun mimpinya itu selalu dimulai dengan dari yang kecil, tapi insya Allah bisa terwujud. Nah, dari sini kita dapatlah beberapa hikmah. Semoga Bapak Ibu paham bagaimana segala sesuatu yang wujud saat ini itu bukanlah diperoleh dengan hal yang seperti membalikkan telapak tangan. Namun demikian kita perlu azam dan tekad. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.